aku diusir karena mereka bilang aku mandul. Tapi lihat aku sekarang. Aku kembali dengan 2 anakku. Bayangkan, diusir dari rumah sendiri, dihina sebagai wanita mandul, dan ditinggalkan oleh suami yang dulu bersumpah akan selalu melindungi. Itulah yang dialami Alia. Air matanya jatuh tanpa henti saat ia melangkah pergi, membawa luka yang tak terlihat. Namun siapa sangka, 5 tahun kemudian, wanita yang dulu dianggap tidak berharga ini kembali, bukan sebagai sosok yang sama. Ia datang dengan 2 bayi kembar di sisinya, dan status sebagai CEO sukses yang mengubah segalanya. Tapi yang paling mengejutkan, kepulangannya bukan sekadar untuk bertemu, melainkan untuk sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Tempat di mana kisah-kisah penuh emosi, perjuangan hidup, dan plot twist tak terduga akan kami hadirkan untuk kalian. Cerita hari ini dijamin bikin kalian tegang, haru, sekaligus penasaran sampai akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian ya. Karena dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita terbaik setiap harinya. Namaku Alia. Dulu, aku percaya bahwa pernikahanku dengan Arga adalah awal dari kehidupan yang bahagia. Kami menikah dengan penuh cinta, melewati hari-hari sederhana yang terasa sempurna. Tawa kecil di pagi hari, makan malam bersama dan janji-janji manis tentang masa depan, semua terasa begitu nyata. Namun kebahagiaan itu perlahan berubah saat satu hal yang kami tunggu tak kunjung datang. Seorang anak. Awalnya tidak ada yang mempermasalahkan. Arga masih tersenyum, masih menggenggam tanganku dengan hangat. Ia selalu berkata, "Kita sabar ya, pasti ada waktunya." Aku mempercayainya. Aku juga mencoba tetap kuat, meski setiap bulan harapan itu kembali pupus. Tapi waktu berjalan, dan tekanan mulai datang. Ibunya yang dulu menyambutku dengan hangat, mulai menunjukkan perubahan. Tatapannya tak lagi sama. Setiap kata yang keluar dari mulutnya mulai terasa tajam. Sindiran-sindiran kecil mulai muncul dalam setiap percakapan. "Sudah berapa lama menikah? Kok belum ada kabar bahagia? Kamu sudah periksa belum? Atau memang ada yang tidak beres?" Aku hanya bisa tersenyum pahit, menahan semua rasa sakit itu sendirian. Aku tidak ingin memperkeruh keadaan. Aku pikir ini hanya sementara. Namun, aku salah. Suatu hari, saat acara keluarga besar berlangsung, semuanya mencapai puncaknya. Di hadapan banyak orang, ibu mertuaku berdiri dan menatapku dengan dingin. "Kami butuh keturunan. Dan kamu," suaranya berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang menusuk, "kamu mandul." Ruangan itu mendadak hening. Semua mata tertuju padaku. Jantungku terasa berhenti. Nafasku sesak. Aku ingin menyangkal, ingin berteriak. Tapi suara itu seperti tertahan di tenggorokan. Aku menoleh pada Arga, berharap ia akan membelaku, mengatakan sesuatu, melakukan apapun untuk menghentikan ini. Tapi ia hanya diam. Diam yang menghancurkan segalanya. Saat itu juga, dunia yang kubangun runtuh dalam sekejap. Tanpa banyak kata, ibu mertuaku memintaku pergi dari rumah itu. Rumah yang dulu kusebut sebagai tempat pulang, kini menolakku. Dengan langkah gemetar, aku masuk ke kamar, mengambil beberapa pakaian seadanya. Air mataku tak berhenti mengalir. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan, yang kini terasa seperti luka. Saat aku melangkah keluar, tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang memanggil namaku. Bahkan Arga tetap diam. Hari itu,
Aku pergi. Bukan hanya meninggalkan rumah, tapi juga meninggalkan bagian dari diriku yang tak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah aku diusir, terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi sisa hidupku, dan hati yang hancur berkeping-keping. Tidak ada tempat untuk pulang, tidak ada bahu untuk bersandar. Aku sempat menginap di rumah teman, tapi tidak lama. Aku tidak ingin menjadi beban. Akhirnya, aku menyewa kamar kecil yang sempit di pinggiran kota. Tempat yang jauh dari kata nyaman, tapi cukup untuk bertahan hidup. Setiap malam, aku menangis dalam diam. Mengingat semua yang terjadi, terasa seperti luka yang terus dibuka kembali. Pertanyaan yang sama selalu menghantuiku. Apa aku benar-benar mandul? Namun, tidak ada waktu untuk tenggelam terlalu lama dalam kesedihan. Aku harus hidup. Aku mulai bekerja apa saja, dari menjadi pelayan di warung makan hingga membersihkan kantor di malam hari. Tubuhku lelah, tapi pikiranku lebih lelah lagi. Meski begitu, aku terus bertahan. Aku tidak punya pilihan lain. Hari demi hari berlalu. Hidupku terasa datar, tanpa harapan. Sampai suatu pagi, semuanya berubah. Saat sedang bekerja, pandanganku tiba-tiba gelap. Dunia terasa berputar, dan sebelum aku sempat menyadari apa yang terjadi, aku sudah jatuh pingsan. Ketika sadar, aku sudah berada di rumah sakit. Bau antiseptik memenuhi ruangan, dan suara alat medis terdengar samar di telingaku. Seorang dokter mendekat dan tersenyum lembut. "Bagaimana perasaan Anda sekarang?" tanyanya. Aku hanya mengangguk pelan, tubuhku masih lemas. Lalu dokter itu melanjutkan dengan kalimat yang membuat jantungku berdegup kencang. "Selamat, Anda hamil." Aku terdiam. Untuk beberapa detik, aku bahkan tidak yakin apakah aku mendengar dengan benar. "Hamil?" Suaraku bergetar. Dokter itu mengangguk. "Iya, usia kandungannya masih sangat awal, tapi ini kabar baik." Air mataku langsung jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena campuran rasa yang sulit dijelaskan. Bahagia, terkejut, sekaligus terluka. Aku tidak mandul. Semua tuduhan itu, semua hinaan itu ternyata salah. Aku tertawa kecil di antara tangis. Ironis sekali. Saat aku sudah kehilangan segalanya, rumah, suami, keluarga, justru saat itu Tuhan memberiku sesuatu yang paling berharga. Aku mengelus perutku perlahan, seakan ingin memastikan bahwa ini nyata. "Tenang ya," bisikku pelan. "Kita akan baik-baik saja." Di tengah kehancuran hidupku, secercah harapan akhirnya muncul. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku diusir, aku punya alasan untuk benar-benar bertahan. Kehamilanku menjadi titik balik dalam hidupku. Di tengah keterbatasan dan kesulitan, aku mulai merasakan kekuatan baru yang tumbuh dari dalam diriku. Setiap hari, aku berbicara dengan bayi di dalam kandunganku. Seolah ia bisa mendengar semua rasa takut, harapan, dan tekadku. Namun, aku masih sering dihantui satu pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa aku dulu dinyatakan mandul? Hingga suatu hari, sebuah panggilan telepon mengubah segalanya. Nomor tak dikenal muncul di layar ponselku. Dengan ragu, aku mengangkatnya. "Halo, apakah ini Ibu Alia?" Suara di seberang terdengar formal. "Iya, benar. Ini siapa?" tanyaku. "Kami dari klinik tempat Anda melakukan pemeriksaan beberapa waktu lalu. Ada hal penting yang perlu kami sampaikan." Jantungku langsung berdegup kencang. Perasaanku tiba-tiba tidak tenang. "Kami menemukan adanya kesalahan administrasi pada hasil tes yang dulu Anda terima." Lanjut suara itu. Aku terdiam. Nafasku tertahan. "Maksudnya?" Suaraku mulai bergetar. "Hasil yang menyatakan Anda bermasalah sebenarnya bukan milik Anda, Bu. Terjadi tertukar dengan data pasien lain."
Dunia seakan berhenti. Tanganku gemetar. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Lalu, hasil saya yang sebenarnya? Tanyaku pelan, meski dalam hati aku sudah mulai memahami jawabannya. Anda tidak memiliki masalah kesuburan, Bu. Justru, berdasarkan data yang kami telusuri, pihak suami Anda yang memiliki gangguan. Kalimat itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Semua rasa sakit yang kupendam selama ini, semua hinaan, semua pengusiran, semuanya terjadi bukan karena aku. Aku yang disalahkan, aku yang diusir, aku yang dihancurkan. Padahal, aku tidak bersalah. Aku terduduk lemas di lantai kamar sempitku. Pikiranku berputar, mengingat kembali hari-hari saat aku dipermalukan di depan keluarga. Saat aku memohon dalam diam agar Arga membelaku, tapi ia memilih diam. Apakah dia tahu? Apakah dia sengaja membiarkanku menanggung semua ini? Pertanyaan itu menghantamku bertubi-tubi. Namun di balik semua rasa sakit itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Kesadaran. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Dan sekarang, aku punya alasan yang jauh lebih besar untuk bangkit. Aku mengusap air mataku, lalu berdiri perlahan. Tatapanku berubah. Tidak lagi penuh keraguan, tapi tekad. Cukup. Bisikku pelan. Aku tidak akan kembali ke hidupku yang lama. Aku tidak akan lagi menjadi wanita yang lemah dan mudah disalahkan. Mereka mungkin pernah menghancurkanku, tapi mereka tidak akan pernah melihatku jatuh lagi. Mulai hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri dan pada anak yang sedang kukandung. Aku akan bangkit. Aku akan menjadi seseorang yang tidak bisa diremehkan lagi. Dan suatu hari nanti, aku akan kembali. Bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memohon diterima, tapi untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Waktu terus berjalan, dan hari yang paling menegangkan sekaligus membahagiakan itu akhirnya tiba. Dengan perjuangan dan air mata, aku melahirkan, bukan satu, tapi 2 bayi sekaligus. Bayi kembar yang sehat dan sempurna. Saat pertama kali mendengar tangisan mereka, hatiku seakan dipenuhi cahaya. Semua rasa sakit yang pernah kualami seolah terbayar lunas. Aku menatap wajah kecil mereka dengan penuh haru. Kalian, alasan ibu untuk tetap hidup, bisikku pelan sambil menahan tangis. Namun kebahagiaan itu datang bersamaan dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Aku kini bukan hanya bertahan untuk diriku sendiri, tapi untuk 2 nyawa yang sepenuhnya bergantung padaku. Hari-hariku berubah drastis. Kurang tidur, kelelahan, dan tekanan hidup menjadi bagian dari rutinitas. Mengurus 2 bayi sendirian bukan hal yang mudah. Kadang aku menangis diam-diam di malam hari, merasa lelah dan hampir menyerah. Tapi setiap kali aku melihat wajah mereka yang polos, aku kembali menemukan kekuatan. Aku mulai berpikir lebih jauh. Aku tidak bisa selamanya hidup seperti ini. Aku harus memberikan masa depan yang layak untuk anak-anakku. Dengan sisa tabungan yang sangat terbatas, aku mencoba memulai usaha kecil-kecilan dari rumah. Aku berjualan makanan sederhana secara online. Awalnya tidak ada yang membeli, bahkan seringkali aku harus membuang dagangan yang tidak laku. Aku gagal, berkali-kali. Tak jarang aku ditipu oleh pelanggan. Pernah juga usahaku hampir bangkrut karena salah mempercayai orang. Setiap kegagalan terasa seperti pukulan keras. Tapi, aku tidak berhenti. Aku belajar dari setiap kesalahan. Aku mulai memahami cara berjualan, strategi pemasaran, hingga bagaimana membangun kepercayaan pelanggan. Perlahan, usahaku mulai dikenal. Pesanan datang lebih banyak. Dari 1 pelanggan, menjadi puluhan, lalu ratusan. Aku mulai mempekerjakan beberapa orang untuk membantuku. Bisnis kecil itu berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Tahun demi tahun berlalu. Aku terus bekerja keras tanpa henti. Tidak ada jalan pintas, tidak ada keberuntungan instan. Semua kubangun dari nol, dari rasa sakit, dari air mata, dari perjuangan tanpa akhir. Anak-anakku tumbuh dengan penuh kasih sayang. Mereka menjadi sumber semangatku setiap hari.
Hingga suatu titik, aku menyadari sesuatu. Aku bukan lagi Alia yang dulu, wanita yang diusir, dihina, dan dianggap tidak berharga. Aku telah berubah. Kini aku memimpin sebuah perusahaan yang berkembang pesat. Keputusan-keputusan penting ada di tanganku. Orang-orang mempercayaiku, menghormatiku. Aku adalah seorang CEO. Dan yang lebih penting, aku menjadi ibu yang kuat bagi kedua anakku. Aku berdiri di depan jendela kantor, menatap kota yang dulu menjadi saksi kehancuranku. Senyum tipis terukir di wajahku. Perjalanan ini tidak mudah, bahkan sangat menyakitkan. Tapi semua itu membawaku ke titik ini. Dan jauh di dalam hatiku, aku tahu, ini belum akhir dari ceritaku. 5 tahun telah berlalu sejak hari aku diusir tanpa harga diri. Waktu yang panjang, namun cukup untuk mengubah segalanya. Hari itu, aku duduk di dalam mobil mewah yang membawaku kembali ke kota yang pernah menjadi saksi kehancuranku. Di sampingku, 2 anak kembarku duduk manis, sesekali bertanya dengan polos. "Ibu, kita mau kemana?" tanya salah satu dari mereka. Aku tersenyum lembut. "Kita akan bertemu seseorang dari masa lalu, Nak." Hatiku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu hari ini adalah hari di mana semua akan berubah. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah yang sangat familiar. Rumah besar yang dulu pernah kuanggap sebagai tempat pulang, namun juga menjadi tempat di mana aku kehilangan segalanya. Aku turun perlahan. Sepatu hakku menyentuh tanah dengan mantap. Tidak ada lagi langkah ragu seperti dulu. Pintu rumah terbuka. Dan di sanalah berdiri wanita yang pernah mengusirku, ibu mertuaku. Wajahnya langsung berubah pucat saat melihatku. "Alia?" Suaranya terdengar tidak percaya. Aku hanya tersenyum tipis. Bukan senyum penuh luka, tapi senyum penuh kendali. Dari belakangku, 2 anak kembarku berjalan mendekat. Memegang tanganku. Aku menatap langsung ke arah wanita itu. "Ini cucu Anda." Kalimat itu menggantung di udara, terasa berat dan menusuk. Ia terdiam. Matanya berpindah dari aku ke anak-anak itu. Wajahnya perlahan menunjukkan keterjukutan yang tak bisa disembunyikan. Dari dalam rumah, Arga keluar. Pria yang dulu sangat kucintai, kini terlihat berbeda. Wajahnya penuh penyesalan saat melihatku berdiri di sana. "Alia?" ucapnya lirih. Namun aku tidak lagi merasakan apapun. Tidak ada marah, tidak ada cinta, tidak ada luka. Hanya kosong. Ia melangkah mendekati kedua anak itu dengan mata berkaca-kaca. "Mereka anak kita?" tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Lalu berkata singkat, "Mereka anakku." Jawaban itu cukup untuk membuatnya terdiam. Suasana menjadi canggung. Tidak ada yang berani berbicara. Aku melangkah masuk ke dalam rumah itu tanpa diundang. Setiap sudutnya masih sama, tapi rasanya sangat berbeda. Dulu, aku berjalan di rumah ini sebagai menantu yang berusaha diterima. Sekarang, aku masuk sebagai seseorang yang tidak lagi membutuhkan pengakuan. Aku duduk dengan tenang, sementara mereka hanya bisa berdiri kebingungan. Aku bisa lihat jelas penyesalan di mata mereka. Namun semua itu sudah terlambat. Hari ini, aku tidak datang sebagai wanita yang dulu mereka hina. Aku datang sebagai seseorang yang telah membangun dirinya sendiri. Dan ini baru permulaan dari apa yang akan mereka hadapi.
Suasana di dalam rumah itu terasa begitu tegang. Tidak ada yang benar-benar siap dengan kehadiranku. Apalagi dengan kenyataan yang kubawa bersamaku. Arga masih berdiri mematung, menatap kedua anak kembarku dengan campuran rasa rindu dan penyesalan yang begitu jelas. Sementara ibunya, wanita yang dulu begitu tegas mengusirku, kini terlihat kehilangan kata-kata. "Alia, kita bisa bicara baik-baik," ucap Arga akhirnya, mencoba memecah keheningan. Aku menatapnya tenang. Tidak ada lagi getaran dalam hatiku. "Aku datang bukan untuk itu," jawabku singkat. Aku membuka tas yang kubawa lalu mengeluarkan sebuah map berisi dokumen. Perlahan aku meletakkannya di atas meja di hadapan mereka. Aku datang untuk urusan bisnis. Mereka saling berpandangan, bingung. "Apa maksudmu?" tanya ibu mertuaku dengan suara bergetar. Aku menyandarkan tubuhku dengan santai, lalu menatap mereka satu persatu. Perusahaan tempat Arga bekerja, aku berhenti sejenak, memastikan mereka mendengarkan dengan jelas. Sudah resmi diakuisisi oleh perusahaan yang kupimpin. Seisi ruangan langsung hening. Seolah waktu berhenti. Wajah Arga berubah drastis. "Apa?" Suaranya hampir tak terdengar. Aku geser dokumen itu ke arahnya. "Mulai hari ini, semua keputusan ada di tanganku." Tangannya gemetar saat membuka berkas itu. Ia membaca setiap lembar dengan wajah yang semakin pucat. "Tidak mungkin," bisiknya. Namun itulah kenyataannya. Dunia mereka kini berada di bawah kendaliku. Ibu mertuaku terduduk lemas. Semua kesombongan yang dulu ia miliki runtuh dalam sekejap. "Kamu melakukan semua ini?" tanyanya dengan suara yang hampir putus. Aku tersenyum tipis. "Tidak, aku hanya memperbaiki hidupku." Arga menatapku penuh harap. "Alia, beri aku kesempatan. Aku menyesal. Aku seharusnya membelamu waktu itu." Aku menatapnya dalam-dalam. Dulu, mungkin kata-kata itu yang paling ingin kudengar. Tapi sekarang, semuanya terasa hambar. "Aku tidak datang untuk kembali," kataku tegas. Kalimat itu seperti pisau yang memutus semua harapan. Aku berdiri, meraih tangan kedua anakku. "Aku juga tidak datang untuk membalas dendam," lanjutku dengan suara tenang. "Aku hanya ingin kalian tahu bahwa hidupku tidak hancur seperti yang kalian kira." Aku melangkah menuju pintu, meninggalkan mereka dalam keheningan yang penuh penyesalan. Sebelum keluar, aku berhenti sejenak. Tanpa menoleh, aku berkata pelan, "Kadang, yang kalian anggap tidak berharga, justru yang akan berdiri paling tinggi." Lalu aku pergi. Kali ini, bukan sebagai wanita yang diusir, tapi sebagai wanita yang memilih jalannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas. Kisah Alia mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan adil, tapi selalu memberi kesempatan bagi mereka yang mau bertahan dan bangkit. Jangan pernah mudah menilai seseorang dari satu kekurangan, apalagi sesuatu yang belum tentu benar. Karena seringkali kebenaran yang tersembunyi justru akan terungkap di waktu yang tak terduga. Alia tidak membalas dengan amarah, tidak juga dengan dendam. Ia memilih untuk memperbaiki dirinya, membuktikan dengan tindakan, dan akhirnya berdiri lebih tinggi dari mereka yang pernah merendahkannya. Itulah kekuatan sejati, bukan menjatuhkan orang lain, tapi mengangkat diri sendiri. Jika kalian sedang berada di titik terendah, ingatlah, ini bukan akhir. Bisa jadi, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan memberi pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk like,
subscribe, dan share channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.